sebutin apapun persoalan Anda, keruwetan finansial, hubungan, ya, kekosongan, kehampaan jiwa, itu tuh baru bisa berubah. Kalau Anda paham ini, insya Allah Anda akan hidup nyaman. Supaya Bapak Ibu nggak capek hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tahu nggak apa yang paling bikin capek dalam hidup? Tahu nggak? Ada dua. Yang pertama salah fokus. Yang kedua gagal fokus. Betul Bu? Yang namanya hidup Bu kalau capek, ada beberapa capek, beberapa lelah yang Allah cintai, ada. Ya, lelah mencari nafkah nih buat bapak-bapak, mungkin sebagian ibu juga. Lelah ngurus anak, ya, pekerjaan rumah tangga, belajar, itu lelah yang dicintai Allah. Tapi kadang-kadang kita tuh capeknya karena salah fokus. Bu, yang bikin ruang batin itu kok kayaknya capek gitu. Salah fokus, karena kalau capek fisik Bu, itu pakai istirahat hilang insya Allah, betul nggak? Kalau cuman fisik yang capek Bu, tidur, rehat, jeda, refreshing, ya, hilang insya Allah. Masalah itu kalau yang capek hati, betul nggak Bu? Ini kan wajah-wajah capek hati semua nih kayaknya nih. Makanya datang ke sini. Makanya nge-follow saya. Saya suka nanya, apa sih? Saya nanya sama follower saya, apa sih alasan nge-follow saya? Katanya, Satsoni obat penenang katanya gitu. Jadi Bu, nah yang bikin kita capek hati itu dua tadi. Satu apa tadi? Satu salfok, yang kedua gaplok. Salah fokus dan gagal fokus. Maka pada bahasan kita pagi hari ini, saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk kita menata fokus dalam hidup. Supaya kita nggak capek hati. Ya Bu, apa efeknya Bu kalau capek hati? Stres. Iya, bahkan bisa berefek pada fisik juga. Ya. Saya mau sampaikan paling tidak, saya coba susun ya. Paling tidak ada 4 fokus. Yang ini insya Allah, kalau kita fokus 4 ini, itu akan membuat kita punya kekuatan untuk mengubah hidup. Ya. Ibu pengen hidupnya berubah nggak? Kan kita harus dari waktu ke waktu berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik, gitu kan? Nah, perhatikan 4 fokus ini. Yang pertama, insya Allah ibu nggak akan capek hati. Kalau capek fisik mah wajar Bu. Masalahnya kadang-kadang ini capek hati ini yang jadi masalah. Yang pertama, ibu nggak akan capek hati. Yang kedua, bahkan kita punya kekuatan untuk berubah. Ada berapa fokus? Siap? Siap mulai? 1. Fokus mengubah diri sebelum mengubah orang lain. Oke? Itu yang pertama. Fokus ke dalam sebelum keluar. Ibu ya? Kenapa? Karena everything begins within. Wah, coba diulang Bu, gimana Bu? Apa artinya itu? Segala sesuatu itu dimulai dari, Bu, hari ini kita hidup di zaman banyak orang tuh sibuk memperbaiki apa-apa yang di luar. Yang di luar terus yang diperbaiki. Memperbaiki apa? Ekonomi, karir, citra diri, hubungan, itu enggak salah. Tapi kadang-kadang kita suka capek hati karena kita lupa mengubah yang di dalam. Karena yang di luar itu sebetulnya bukan inti, itu bukan inti persoalan, Bu.
Semua itu dimulai dari dalam. Makanya kenapa Nabi SAW, kalau hatinya baik, semuanya baik gitu kan. Dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semua. Tapi kalau itu buruk, buruk semua. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati al-qalbu. Jadi ubah inti persoalannya. Fokus dulu mengubah apa-apa yang di dalam, baru nanti itu akan berefek ikut berubah yang di luar. Ada sebuah kalimat yang juga sering saya kutip. The only way out is in. Wah, coba diulang Bu, gimana? Pokoknya kalau kajian saya banyak bahasa Inggris lah ya. The only way out, apa itu? Satu-satunya jalan keluar, itu adanya di mana? Di dalam. Ibu serius deh. Kita tuh coba sebutin apapun persoalan Anda. Keruwetan finansial, hubungan, ya, kekosongan, kehampaan jiwa, itu tuh baru bisa berubah. Kalau kita mulai dulu dari dalam, mulai dari diri. Kalau sabda Nabi itu, ibda binafsik. Mulai dari diri. Ibu ya, ada sebuah nasihat dari seorang ulama, kata beliau begini, pokoknya siapa saja yang sibuk memperbaiki batinnya, apa-apa yang tidak nampak di dalam dirinya, maka nanti Allah akan baguskan amal-amal zahirnya. Bu, kaidah hidup tuh begini, kalau kita baik di dalam, insya Allah yang di luar ikut baik. Ya, kalau dalam berantakan, di luar juga ikut berantakan. Ya, tapi ada tuh ustadz, orang yang di luarnya kelihatannya baik, tapi dalamnya nggak baik, itu namanya pencitraan. Itu nggak lama Bu, rapuh, lama-lama hancur, dan pada akhirnya orang akan tahu. Jadi mulai dulu memperbaiki yang di dalam. Ya, ini tolong koreksi ya kalau saya salah, mungkin ada di sini yang ahli dengan perpohonan. Saya dulu dapat nasihat dari guru saya. Itu pohon bambu tuh Bu. Pohon bambu itu selama beberapa tahun awal itu dia nggak kelihatan tumbuh ke atas Bu. Jadi kalau kita rawat pohon bambu tuh sekian tahun pertama segitu-gitu aja. Sebenarnya dia bertumbuh gak? Tapi bertumbuhnya kemana? Dia ke bawah dulu. Jadi menguatkan akarnya dulu Bu. Nanti ketika tiba masanya, akar-akarnya udah kuat, walaupun kelihatannya ini orang kok gak bertumbuh ya. Padahal dia lagi menguatkan akar. Karena kalau akarnya kuat, itu nanti bahaya. Gampang dicabut, gampang terserabut, dan gampang tumbang. Makanya beberapa pohon yang kuat itu, sebelum dia tumbuh ke atas, dia tumbuh ke dalam dulu. Hari ini tubuh banyak orang yang langsung kepengen tumbuh ke atas. Pengen viral, pengen terkenal, ya enggak? Pengen banyak duit. Padahal itu kalau ruang batinnya belum kokoh, itu bahaya Bu. Itu bahaya. Makanya kata seorang ulama, kalau kita memperbaiki ruang batin, nanti Allah akan memperbaiki amal-amal zahir kita. Dan kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah akan bikin rapi segala urusan kita dengan manusia. Ya Bu, lagi pula Bu, kita tuh gak punya kuasa loh buat mengubah orang lain. Ya gak sih? Apa kata Allah dalam satu ayat di Quran itu, Quran surat Al-Qasas kalau saya gak salah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Apa artinya? Inna, kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad nih Bu, dan sama kita semua tentu saja, karena ini ayat Quran. Sesungguhnya kamu itu gak bisa mengubah siapapun, gak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, man ahbabta, sekalipun itu orang yang kamu sayang. Gak bisa Bu. Yang bikin kita capek itu kita suka sibuk pengen mengubah orang. Iya. Padahal kita gak punya kuasa. Coba saya mau nanya, Nabi aja gak bisa Bu. Nabi siapa yang gak bisa mengubah ayahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi siapa yang gak bisa mengubah anaknya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang gak bisa mengubah istrinya? Nabi Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang gak bisa mengubah suaminya? Siti Asia, istrinya
Firaun. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah pamannya? Rasulullah Muhammad SAW. Bu, terus kita nabi siapa? Ya, berapa banyak di antara kita di sini yang mungkin capek hati lantaran bersikeras, kepengen suaminya berubah, istrinya berubah, anaknya berubah, boleh. Tapi sadari dulu hukum fundamentalnya, Bu. Kita tuh nggak bisa loh ngasih petunjuk kepada siapapun, kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi makanya kan dakwah itu sebetulnya bukan maksa. Ini Bapak Ibu udah hafal ayatnya, la iqraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Dakwah itu seni menyentuh hati, nggak bisa kita paksa-paksa. Jadi Bu, tenangkan dulu. Istirahatkan dulu hati kita. Mari kita mulai dengan mengubah diri. Ya Bu ya. Saya mau bacain Bu, ada satu syair, ini bagus banget syairnya. Ini tulisan klasik. Dengerin ya. Kalimatnya begini. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Tapi kemudian aku sadar, susah ya, betapa sulitnya untuk bisa mengubah dunia. Maka ya sudah, aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Aku ingin mengubah negaraku. Oke, umurku bertambah. Dan ternyata aku juga sadar, aku gak bisa mengubah negara. Tidak mudah. Maka ya sudahlah, aku ingin mengubah kotaku saja. Lalu aku semakin tua. Usiaku semakin bertambah. Dan ternyata aku juga sadar, tidak mudah untuk mengubah kota. Maka ya sudah, aku ingin mengubah keluargaku saja. Kini aku semakin renta, aku semakin tua, dan ternyata aku pun sadar bahwa aku gak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku menyadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah, siapa Bu? Diriku sendiri. Tapi luar biasanya Bu, saat kita fokus mengubah diri, nanti dampak baik itu tanpa kita sadari, itu akan menular kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan di setiap lini kehidupan kita. Jadi Bu, ini penting. Misalnya kita pengen mengubah anak, sebetulnya Bu, orang tua yang sudah cukup ngasih contoh buat anak, itu seringkali gak perlu kebanyakan nasihat. Ya enggak? Kalau kita merasa, saya ceramah udah sering Ustadz, tapi kok gak didengar, itu anak udah saya bilangin Ustadz, tapi kok gak ngefek, tapi kok kata-kata kita kayaknya gak bertenaga. Boleh jadi bukan ceramahnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang. Ya. Karena Bu, sikap dan tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kan sering saya contohkan ya. Nak, sabar. Siapa yang gak sabar itu Bu? Udah ibu bilang jangan berisik, tahu gak? Siapa yang paling berisik itu? Ha? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur, jangan ribut terus. Bapak ibunya ribut depan anaknya, gimana Bu? Coba Bu. Bapak-bapak nih misalnya nih pengen anaknya sholat subuh di masjid, bahkan bangun, udah mulai dulu, ibda binafsik. Kita dulu, ya fokus mengubah diri. Nanti satu hari saat kita ngasih nasihat, itu tenaganya luar biasa menghujam ke dalam jiwa. Kadang-kadang tuh kita gak perlu ceramah, gak perlu pakai ceramah sabar. Misalnya ada sebuah kejadian yang itu memantik emosi, lalu kita tampil menjadi orang yang sabar. Gak pakai ceramah sabar tuh Bu. Anak kita lihat, weh, ibu saya tuh
emak gue itu merasuk ke dalam jiwanya. Bu, penting. Jadi udah, ini fokus yang pertama Bu. Udah, gak usah banyak cemas. Fokus, mengubah diri dulu. Solehkan diri. Ya, tenang Bu. Itu yang dalam kendali kita. Gak bisa, kita mau nitipin anak di sekolah terbaik sekalipun. Kita mau naruh anak di pesantren yang paling hebat sekalipun. Supaya dia jadi soleh, supaya dia jadi solehah. Ya. Tapi kalau kita gak berjuang jadi soleh, solehah, gak bisa. Darah kita itu mengalir di mereka. Betul Bu? Ya. Makanya kan sering saya sampaikan. Saya tuh terus terang ya Bu ya, Pak. Saya setuju dengan nasihat dari guru saya. Sebenarnya saya tuh gak terlalu khawatir Bu dengan isu kenakalan anak, kenakalan remaja. Saya gak terlalu khawatir. Yang saya khawatirkan itu kenakalan orang tua. Serius saya Bu. Bener. Ya. Banyak ibu-ibu yang curhat sama saya. Aduh Ustadz, saya takut Ustadz anak saya pergaulannya udah boleh ngaco nih Ustadz. Anak saya udah berteman sama ini. Oke, tentu yang pertama ibu doa. Doa orang tua itu mustajab Bu. Serius saya. Yang kedua, ibu sungguh-sungguh menempah diri. Iya. Nanti energinya beda Bu. The more you focus on you, the greater your impact on others. Waduh, coba diulang lagi Bu, gimana Bu? Jadi, the more you focus on you, semakin kita fokus memperbaiki diri, the greater your impact on others. Semakin besar pula dampak baik kita bagi orang lain. Betul Bu? Iya. Jadi, udah Bu. Tentu yang pertama doa. Saya, nih ya, ini buat saya nggak tahu nih mungkin ada di sini Bapak Ibu yang ngerasa khawatir dengan anaknya. Ini kisah nyata Bu. Suatu hari saya lagi di Makassar, saya ngisi kelas pelatihan waktu itu, kelas PPA di Makassar. Ada seorang peserta, laki-laki, mungkin usianya 30-40 tahun lah. Iya, 30 menjelang 40 gitu. Datang ke kelas saya, ke seminar saya itu. Mohon maaf ya Bu ya, duduk paling depan, pakai baju sangat tidak rapih, ya, sangat tidak rapih, pakai jeans bolong, rambut acak-acakan. Saya terus terang di awal agak suuzon Bu. Saya bilang ini orang apa sih? Mau datang ke seminar kok outfitnya kayak begitu, kayak orang gak niat banget gitu. Saya udah agak suuzon tuh Bu. Saya terus terang saya gak nyaman. Duduk paling depan lagi Bu. Ya. Tapi dia cuek aja gitu. Nah, dimulai itu kelas waktu itu. Sampailah pada satu sesi saya tanya, Bapak Ibu sekalian, apa alasan Anda datang ke sini? Beliau angkat tangan. Saya Ustadz. Baik Pak, silakan. Begitu dia pegang mic Bu, nangis dia. Dia bilang apa? Ustadz, saya mau tobat. Ustadz, saya ini pendosa, kata dia. Hampir semua dosa sudah saya lakukan, kecuali membunuh orang aja yang belum. Katanya gitu Bu. Langsung takut saya. Nggak serius dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Perjalanan hidup saya panjang Ustadz. Lika-liku kehidupan dan gak tahu kenapa kok saya kayak disentuhkan hidayah sama Allah dan saya tergerak untuk datang ke sini. Saya pengen dengerin materi Ustadz, mudah-mudahan dari lisan Ustadz saya tercerahkan dan Ustadz bisa bimbing saya lebih baik. Oh. Saya udah seuzon tuh Bu awalnya, saya bilang, oh ternyata memang dia mau berubah. Nah, ketika dia ngomong, di pojok belakang, itu ada seorang ibu yang nangis. Saya nggak tahu pada awalnya. Nah ketika kelas itu selesai,
Si ibu itu datengin saya. Apa kata ibu itu? Ustadz, makasih ya. Kenapa bu? Tadi tuh yang di depan itu Ustadz, itu anak saya. Saya punya anak 5 Ustadz. Alhamdulillah kalau yang 4 ini Ustadz, mudah-mudahanlah terjaga agamanya. Tinggal yang 1 itu Ustadz, katanya gitu. Tapi saya nggak pernah putus asa Ustadz, siang malam saya doain. Bertahun-tahun saya doain. Saya pantaskan diri saya di hadapan Allah. Saya berusaha jadi hamba yang baik. Dan saya merasa hari ini seperti Allah mengabulkan doa saya Ustadz. Oh, bu. Udah tenang, tenang. Ya, nggak bisa bu. Pokoknya jangan takut. Jangan terlampau takut dulu anak kita itu nanti ngaco, ya, nggak soleh. Solehkan diri dulu. Karena nggak bisa kita memaksa, gini bu, sebetulnya memaksa anak untuk jadi soleh mah gampang. Tapi untuk membuat anak memilih dengan kesadarannya sendiri, dia memilih soleh, nah itu yang hebat. Ya. Saya pernah ceritakan, waktu di Melbourne, saya tahun lalu kan ke Australia. Ini cerita dari teman-teman Baitul Makmur di Melbourne, komunitas Indonesia di sana. Ada seorang bapak yang datang ke masjid itu masjid Indonesia bu, di Melbourne. Ya, saya mampir ke sana kemarin. Saya dapat cerita, ada seorang bapak yang menitipkan 2 orang anaknya, 1 laki-laki, 1 perempuan, ke ustadz yang di situ. Ustadz, ini anak saya Ustadz, ini 2 nih, ini baru mau kuliah di sini. Doain ya Ustadz, mudah-mudahan kuliahnya lancar. Ini mudah-mudahan Ustadz mereka bisa aktif nih Ustadz di kegiatan masjid lah. Daripada bergaulnya nggak benar, mudah-mudahan lah Ustadz mereka bisa ikut kegiatan di sini sambil kuliah. Oh iya Pak, iya Pak. Ya. Nah, singkat cerita, kata Ustadz ini, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena setelah hari itu dia nggak pernah datang lagi. Tiba-tiba datang lagi bu, sekitar 3 tahun kemudian. Si bapak ini datang, bawa lagi 2 orang anaknya sambil nangis-nangis bu. Ya. Aduh Ustadz, bapak kenapa? Ya Allah Ustadz. Ustadz tolong ceramain anak saya nih Ustadz. Saya kuliahin jauh-jauh ke Melbourne, bukannya bener malah hancur Ustadz. Saya udah capek ngomong sama mereka. Kenapa Pak? Ini Ustadz nih yang laki-laki nih malah ngobat. Kena narkoba Ustadz. Yang perempuan nih hamil Ustadz. Ustadz saya nggak tahu mau ngomong apa. Tolong nasihatin Ustadz. Ini bu, si Ustadznya ini udah mau marah. Dibawa ke ruang khusus, 2 anak ini, sini kalian. Gimana ceritanya kalian? Bapak kalian jauh-jauh ngulian kalian di sini kok kalian malah kayak begitu. Gimana ini ceritanya? Tahu nggak Bapak Ibu? Si kedua anak ini dari wajahnya santai aja. Nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Malah anak ngomong gini, alah Ustaz, nggak usah dibikin ribet. Take it easy man, gitu. Terus tahu nggak dia ngomong gimana? Ustaz, kayak saya nggak tahu aja. Bapak juga make. Bapak juga hobinya main perempuan. Ustadz itu bu, tepuk jidat. Impas Pak. Gak bisa. Makanya kalau kata guru saya, pokoknya kalau kita pengen punya anak yang soleh, solehah bu, 3 rumus pertamanya apa? 1, contoh. 2, contoh. 3, contoh. Mulai dari diri. Ya. Nanti energi kita tuh mengalir, menghujam ke dalam jiwa, merasuk ke hati orang-orang di sekitar kita. Bungkus bu?
Itu fokus yang keberapa? Yang pertama. Ada berapa fokus yang mau kita bahas? Tadi yang pertama apa? Fokus mengubah diri sebelum mengubah orang lain. Fokus dulu mengubah apa-apa yang ada di dalam sebelum mengubah yang di luar. Bungkus ya? Supaya Bapak Ibu nggak capek hati. Ya. 2 sekarang. Yang kedua, fokus pada apa yang bisa kita ubah. Fokus pada yang ada dalam kendali kita. Bukan yang di luar kendali kita. Ibu tahu nggak kenapa orang itu stres, capek hati? Karena suka sibuk dengan apa-apa yang di luar kendalinya. Bentar nih ya, coba kita pertegas supaya Bapak Ibu lebih paham. Ada sebuah teori penting nih Bu, kalau pengen hidup nyaman, nama teorinya peta kendali. Coba diulang, apa? Ini saya serius Bapak Ibu, ini saya nggak berlebihan. Kalau Anda paham ini, insya Allah Anda akan hidup nyaman. Maksudnya gimana Ustadz peta kendali? Gini, Bapak Ibu, di hidup kita ada 2 zona paling tidak. Ini supaya mudah aja ya. Ada sesuatu yang dalam kendali kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Oke? Kenapa orang itu stres, capek hati? Karena seringkali dia fokusnya pada apa-apa yang di luar kendalinya. Makanya disebut overthinking. Namanya aja overthinking, berarti thinkingnya over. Lewat batas. Dia terlalu sibuk, fokus pada apa-apa yang sebetulnya itu di luar jangkauan kita. Padahal mestinya kalaupun kita mau fokus, fokuslah pada apa yang ada dalam kendali kita. Ya Bu, gini-gini, biar gampang dicerna, saya pakai contoh aja deh, pakai kuis aja ya. Bu, saya akan ngasih contoh. Nanti tolong Bapak Ibu kelompokkan. Contoh yang saya kasih ini dalam kendali apa di luar kendali? Boleh? Boleh ya? 1. Yang pertama. Cuaca. Cuaca itu dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Benar. Termasuk di luar kendali pawang hujan? Yang dalam kendali kita apa terkait dengan cuaca? Sedia payung. Siap-siap jas hujan. Apalagi memperkirakan, gitu kan? Makanya kalau acara-acara di TV Bu, judulnya apa sih? Perakiraan cuaca, gitu kan? Kita bisa memperkirakan dengan ilmu yang ada hari ini, kita bisa memperkirakan. Nggak ada judul acara kepastian cuaca hari ini, ada nggak? Ya. Nah Bu, nah itu tugas kita. Jadi kalau kita mau mengutuk sesuatu yang di luar kendali itu capek. Ibu lagi ngejemur pakaian, tiba-tiba hujan deras. Ibu mau ngomel kek, mau ngudumel kek, hujan turun aja. Ya. Jadi, nah itu. Berikutnya, contoh lagi ya. Ini nanti makin lama makin dalam, supaya nanti Bapak Ibu semakin paham. Contoh yang kedua, kemacetan. Dalam kendali apa di luar kendali? Hah? Anda bukan gubernur kan? Dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Nah, mau berangkat jam berapa? Mau lewat mana? Gitu kan? Makanya mohon maaf ya Bu ya, kalau di kantor-kantor gitu, alasan macet tuh nggak laku. Kenapa kamu telat? Macet Pak, emang macet. Kamu ukur dong berangkat jam berapa, mau lewat mana, gitu kan? Itu yang ada dalam kendali kita Bu. Makanya kemarin tuh Bu, saya pulang dari Bukit Tinggi mau ke Jakarta. Bandara kan di Padang tuh. Dari Bukit Tinggi Padang itu kan sebenarnya deket Bu. Kata panitia, Ustadz sebetulnya Bukit Tinggi Padang itu kalau
lancar, sejam juga sampai. Tapi Ustadz, nanti Ustadz akan melewati pasar sayur, namanya Koto Baru. Itu kalau lagi bongkar muat sayur Ustadz, macet bisa 1 jam di situ. Apalagi ada Lembah Anai, itu suka ada perbaikan jalan, itu bisa 1 jam lagi di situ. Jadi kalau mau aman, Ustadz berangkat 3 jam sebelum flight. Gitu kan Bu? Itu pasar sayur dalam kendali apa di luar kendali? Perbaikan jalan? Bisa difahami ya? Lanjut. Berikutnya nih, makin dalam. Supaya ibu nyaman. Contoh nomor 3. Pandangan orang, omongan orang, sikap orang, apa kata orang, dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Oh, yang benar. Tapi berapa banyak di antara kita yang stres gara-gara ini, betul nggak? Bu, Ibu, saya mau ngasih kabar bahagia, mau nggak? Kalau Bapak Ibu denger ini pasti bahagia. Mau tahu nggak? Nih, dengerin. Sesuatu yang di luar kendali kita, itu nggak ada hisapnya buat kita. Enak nggak Bu? Hah? Itu di luar kendali kita. Bu, orang mau ngomong apa? Orang mau menjelek-jelekan kita, menghina kita, mencibir kita. Dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak buat kita? Tenang aja Bu, kenapa pusing? Ya, boleh sebagai ikhtiar mungkin kita menjelaskan di forum yang tepat, klarifikasi, boleh. Tapi kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita, betul nggak? Nggak bisa. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, sebetulnya kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang kalau sudah benci, ya itu benci aja. Orang kalau sudah suka kadang-kadang nggak butuh itu. Ya Bu ya? Iya. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka kepada kita, mustahil. Ya. Bu, Rasulullah aja yang segitu mulianya ada yang gak suka Bu. Apalagi kita yang hina beneran. Ya. Jadi Bu, tenang udah. Omongan orang tuh gak bahaya. Malah kita dapat transferan pahala tuh, betul ya Bu? Pokoknya yang di luar kendali kita tenang. Ya. Tugas kita oke, bagian kita apa? Makanya saya sering kasih analogi begini. Pokoknya kalau yang depannya di, itu seringkali di luar kendali Bu. Coba, dihina, dicaci, direndahkan, dimaki, dizolimi. Dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak buat kita? Tapi kalau saya ganti depannya menghina, mencaci, menzolimi, memaki, itu dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak? Nah itu yang bahaya. Bisa difahami nggak Bu? Tangkap ya. Jadi fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Lanjut. Contoh berikutnya. Apa nih supaya lebih ngerti ya? Kesehatan umur. Dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Menjaga kesehatan. Ya. Tapi makanya jangan heran, ada nggak orang begini Bu? Ustadz itu orang, mohon maaf ya, ngerokok terus, ya, makan yang sembarangan, tapi panjang umur Ustadz, ada nggak? Sebaliknya ada orang yang olahraga, gaya hidup sehat, tapi kok meninggalnya cepat ya Ustadz? Ada Bu? Karena umur di luar kendali kita. Bukan berarti dengan peristiwa itu, ya udah loh Ustadz saya ngerokok aja. Oh nggak begitu. Yang dihisap itu apa yang ada dalam kendali kita.
Nangkep bu? Kalau kita udah jaga kesehatan, kita nggak masukin tubuh kita dengan zat-zat yang berbahaya, kita udah rajin olahraga, makan juga dijaga, perkara umur kita panjang pendek mah itu udah di luar wilayah kita, betul bu? Tapi kalau kita nggak ngejaga, nah itu tuh ada hisapnya tuh. Bisa dipahami ya?